Iya, gue melihat kasus pembunuhan berencana ini menguras energi orang untuk melakukan hal yang sia-sia. Gue di satu sisi merasa konyol melihat kasus pembunuhan berencana ini, tapi di sisi yang lain kesel gitu. Kenapa? Ya karena lihat aja ya, udahlah ini masalah pribadi sesama anggota di satu instansi, mereka yang bikin masalah, mereka juga yang berusaha menyelesaikan masalah gitu. Kita semua hanya jadi penonton. Dan yang kedua, terkait agama, itu datang dari kalangan mereka sendiri nih. Bayangin aja nih, notabene masyarakat Indonesia yang muslim ya, mayoritas, dia bahkan disibukkan berbulan-bulan dengan urusan kaum minoritas secara agama, secara juga suku, pun juga secara sebuah instansi yang dimana di dalamnya itu sesama anggotanya, baik atasan mau bawahan, mau sesama leading, itu bermasalah. Itu yang konyolnya di situ. Tapi ya kesal juga itu, karena masalah minoritas ini dari segi agama ternyata bikin gaduh. Tapi terlepas dari perbedaan agama, kita melihat dari hablum minanas, ya tentulah kita bela yang benar, kita bela yang jujur. Nah, gue langsung masuk pada hikmah. Nggak perlu cerita masalah kasusnya ya, nggak penting. Hikmahnya adalah, pertama, seseorang yang sudah Allah takdirkan ya, bagi si kafir ini kan, kafir nih pelakunya kan udah kehidupannya enak secara harta, secara tahta, secara wanita. Lalu lihat bagaimana Allah menghancurkan. Ingat ya, ditandai dari awalnya ini kita ngebedain ujiannya orang muslim sama kafir. Ada yang Allah tunda gitu, jadi dia pasti merasa benar di dalam hidupnya. Ada yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Apalagi kalau ini si kafir punya masalah dengan muslim yang notabene apalagi dia orangnya benar, orangnya baik, itu orangnya jujur. Udah jelas nih misalnya si kafir yang zalim kepada muslim, maka kalau si muslim nggak terima, banyak doa keburukan buat si kafir, maka hancurlah. Dan Allah buktikan kan, si kafir ini yang zalim dengan tahtanya, dengan hartanya, membuat suatu kezaliman di sebuah negeri. Pada akhirnya Allah buka tabirnya, yaitu aibnya langsung mengenai dia sendiri. Itu tuh, lihat tuh, kalau udah posisinya kafir, zalim, sama orang beriman, yang orang berimannya ini baik, benar, di atas kebenaran, ketika ada suatu permasalahan, dan konteksnya juga nih si kafir memang setan dari golongan manusia, udah, maka kepastiannya 100% hukum alam yang terjadi di dunia ini, juga di akhirat tentu, tapi di dunia ini Allah tampakkan kemenangan bagi si muslim. Allah pasti hancurkan si kafir. Dan ya lo lihat sendiri kan, chaosnya mereka, melibatkan orang-orang yang dia cintai, dia percayai, udah punya harta, udah punya tahta, udah punya wanita, tapi hancur seketika setelah sebelumnya dia melakukan kezoliman. Hikmahnya ya, hati-hati kalau zolim sama orang, karena lo nggak pernah tahu apa yang dia mintakan tersebut kepada Allah. Sering dengar kan, doanya orang yang terzolimi itu makbul. Itu belum ngomongin yang berdoa itu orang muslim atau kafir, orang yang beriman imannya benar atau salah, yang imannya kuat atau lemah, yang didoakan itu apa, kalau muslim bagaimana sesama muslim, kalau orang kafir gimana. Ini udah kayak langit dan bumi nih. Sorry, langit dan sumur. Yang dizolimi itu tingkatannya di langit, kemuliaannya karena seorang muslim, apalagi dia orang baik, kemudian terzolimi,
Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya kan. Udah, pekerjaannya hancur, tahtanya runtuh kan, jabatannya, hartanya juga hancur, pengaruhnya pun juga perlahan luntur. Karena orang-orang yang membela orang nih, si pelaku ini nih, hancur juga orang-orang di dekatnya dia kan. Wanitanya juga ya hancur, akan mendekat bersamanya itu. Baik di hukuman mati atau di penjara seumur hidup. Hikmah yang agak spesifik atau detail dan sifatnya ini sok tahu tentu ya, tetapi terjadi di dalam realitas kita, tapi kita nggak pernah tahu ini yang mengalami ini siapa aja ya, yang kelihatannya baik-baik aja sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Apa? Ketika seseorang merasa aman bahwa hidupnya baik-baik saja dengan harta, tahta, dan wanita, dia tidak tahu ternyata wanita yang dibaliknya dia itu menjadi bumerang buat dia. Ya gimana enggak, orang penting ya punya jabatan tinggi di sebuah instansi dan jabatannya posisinya krusial, pangkat juga punya tinggi, punya pengaruh, juga punya duit yang banyak dengan hasil haramnya itu pasti kan. Ya setinggi-tingginya orang jadi pejabat atau jadi punya pangkat nih, orang yang punya pangkat ya bisa diukur duitnya berapa kan seharusnya gitu. Jadi kalau mau menilik jujur atau enggak itu gampang, beda sama pengusaha. Itu pengusaha aja sebenarnya bisa di tracking, oh kalau usahanya begini udah bisa ditaksir omsetnya sekian, kalau asetnya lebih dari segitu ya udah pasti ada main di belakang gitu. Kita lanjut. Karena dipikir dia merasa aman, ternyata wanitanya ini yang menjadi bumerang. Karena bagaimana tidak, orangnya kan pasti sibuk ya. Pangkatnya tinggi, jabatannya penting di instansi tersebut. Lalu, ya namanya seorang istri ya, sering ditinggal suami karena sibuk. Walaupun hartanya dia banyak, fasilitas ada, sarana mendukung untuk supaya dia tidak bete, tetap posisi pasangan itu nggak bisa tergantikan. Posisi suami terhadap istri, kehadirannya, perhatiannya, kepeduliannya tidak bisa digantikan dengan apapun, ya apalagi uang. Nah, ketika celah ini terbuka, maka terbukalah peluang-peluang. Ya, tentu apalagi kalau bukan perselingkuhan kan. Bayangin aja istri seorang yang berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi, jabatan penting, apa-apa di asistenin, bahasa gua. Ada asisten keamanan, ada asisten transportasi, yaitu supir. Ya udah jauh dari suami, jarang ketemu suami, biar kata duitnya banyak, tetap butuh yang namanya sosok laki-laki. Belum lagi bicara, iya, apalagi kalau bukan seks. Karena ini si wanitanya ini pasti punya pengaruh, pasti punya duit. Sebagai dianya juga perempuan cantik misalkan, yang nggak cantik tapi punya banyak duit aja, cowok mana yang nggak bisa takluk sama dia kan, kesannya begitu. Apalagi dia punya pengaruh, punya harta, punya kecantikan juga, ya udah. Itu kasarnya mah supir mana yang nggak kegoda. Gak tau ya arahnya kemana nih skenarionya. Jadi terjadilah apa yang terjadi kan, perselingkuhan, dan ini banyak terjadi di dalam kisah-kisah cerita yang disampaikan dengan enjoy oleh youtuber storytelling. Itu bagaimana nih sebuah kehidupan seseorang bisa hancur lewat entah tahta, harta, atau wanita. Dan banyak kan orang terfitnah di sini, ya makanya hati-hati. Ketika wanitanya menjadi bumerang buat dianya, maka harta dan tahta akan mengikuti hancur. Ketika wanitanya hancur. Tentu si SF ini sebenarnya kalau bicara awal korban dari si wanitanya itu kan, istrinya itu. Alih-alih dia yang bikin skenario, tapi ternyata iya istrinya yang bikin skenario gitu. Istrinya selingkuh, ketahuan selingkuh maksudnya,
lalu di set up untuk bagaimana membungkam orang yang memergoki mereka berselingkuh. Ya kalau memang nggak berselingkuh, kenapa supirnya mau kabur? Gitu, dan nggak usah bingung kenapa sipil berani terhadap orang yang berpangkat di sebuah instansi negeri. Ya karena dia pasti jadi orang kepercayaan suami dan istri ini kan. Udah lebih tua juga pasti daripada si korban yang dibunuh ini. Ini gue ngikutin jauh berapa bulan ya. Jauh beberapa bulan kemudian baru agak notice, karena pas nongkrong pun teman gue cerita. Jadi mau gak mau dengerin kronologinya gimana. Tapi lewat dari keterangan itu saja sudah bisa diketahui gitu sebenarnya pelakunya siapa. Tetapi jauh di balik itu, di balik skenario ada skenario, masalah utamanya apa? Bukan motif pembunuhan berencananya, enggak. Tetapi penyebab motif pembunuhan berencana ini terjadi itu kan apa? Lebih mudah lagi untuk ditebak gitu. Tinggal lihat saja siapa yang terlibat di sana selain korban yang dibunuh. Dan udah pasti kan yang dimaksud dewasa itu ya apa kalau bukan perselingkuhan. Terlalu konyol kalau menganggap si korban ini jadi korban ya mati karena pertama kan isunya itu memegang rahasia aib SF ini, dan yang kedua ada aib katanya si SF-nya homo. Ini konyol banget ini, spekulasi begini entah muncul dari mana gitu loh, analisanya gimana juga ya gue berusaha untuk men-tracking analisanya yang dipikirkan orang sehingga ada kesimpulan begitu. Intinya nih orang zolim deh dari yang dia lakukan sebelumnya kepada orang muslim dan dia sebagai kafir. Tapi bukan berarti alasannya si korban dibunuh karena itu, enggak. Sederhananya karena ngegepin istrinya selingkuh sama supirnya sendiri, udah selesai. Kasusnya apa? Pembunuhan berencana, satu. Kedua, pelakunya siapa? Ya udah lihat siapa yang terlibat di situ. Lihat aja keterangan saksi. Nanti kan pasti nyebutin nama-nama orang yang berada di situ, yang pasti nanti akan jadi saksi dan diantaranya akan jadi tersangka kan. Lalu melihat apa motif pembunuhan pun juga sama ya, lihat juga dari orang-orang yang terlibat itu. Kayak apa ya, ibarat ujian nih untuk kalau pertanyaan siapa pelaku dan apa motifnya. Pertanyaan yang lebih advance adalah siapa dalang dibalik dalang. Ketika dianggapnya si SF ini bikin skenario seolah-olah bukan ini dan itu, ya gue nggak mau sebut karena lu pasti tahu gue bahas siapa. Tapi ternyata di balik skenario ada skenario. Jadi yang gue bilang di awal tadi, SF juga korban awalnya, korban skenario istrinya sendiri karena selingkuh kan. Tapi ya karena kebodohannya si laki-laki ini kan, karena temperamennya, karena amarahnya, emosionalnya gitu, jadinya mikirnya pendek, main hantam saja sudah kan, bunuh orang dengan gampangnya begitu. Terlalu konyol gitu. Ada orang yang kita pikir settle, nggak taunya masih bisa gampang pancing emosinya gitu kan. Kelihatan tuh kan kalau lu lihat si SF itu kan muka-muka penjahat sadis. Udahlah kafir, nggak tahu diri, ngezolumin orang Islam, ya mampus loh. Jadi ini ultimatum kepada kafir-kafir lainnya bahwa jangan macem-macem sama orang Islam. Karena kalau dia udah angkat tangan minta sama Tuhannya langsung, yang dia mintakan adalah keburukan untuk lo yang kafir zalim itu pada orang Islam, ya maka tunggulah kehancurannya cepat atau lebih cepat lagi. Dan bagi yang muslim, udah skip aja, udah skip. Karena kita masih dukung atau membela walaupun kafir juga ya, yaitu si korban. Tapi nggak usah dipanjangin. Ya karena itu tadi konyol. Ini urusannya non muslim, urusannya satu instansi yang mereka berseteru di situ antara korban dan pelakunya. Ini kan konyol banget. Mereka yang bikin masalah di antara mereka. Mereka juga semua yang menyelesaikan kasusnya gitu. Mereka semua yang memutuskan. Konyol.
dagelan, iya dagelan gitu kan. Nah, kedepannya jangan sampai radikal ya. Ingat, bukan profesinya yang salah. Itu karena profesi itu benda mati. Tetapi orangnya yang menjalankan profesi itu. Itulah kan yang disebut oknum. Ketika di sebuah badan atau lembaga, instansi, lebih banyak oknumnya, ya tetap murnikan instansinya, profesinya, karena itu mulia, menjaga keamanan negeri. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika sebuah negeri sedang tidak baik-baik saja, masalah instansi aparatnya, distrustnya, ketidakpercayaan yang sangat menurun drastis masyarakat kepada instansi tersebut, maka di situ kita harus tahu, benahi dari diri sendiri dulu. Dimulai dari keluarga, kalau lu sebagai laki-laki, suami dan ayah. Itu